jika ditanyakan bagaimana sih Nabi Muhammad itu menghafal Al-Quran, Nabi Muhammad menghafal Al-Quran itu dengan didiktekan, diperdengarkan. Karena Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah SAW tidak membaca dan tidak menulis. Maka dari itu, di antara cara yang terbaik untuk melekatkan hafalan Al-Quran itu di hati kita, sering-sering mendengar, sering-sering untuk mendengarkan ayat Al-Quran tersebut. Kok kita bisa hafal mati Al-Fatihah itu kenapa? Tiap hari yang kita dengar ketika sholat itu. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Qiyamah, ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara bagaimana untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berkalam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisan kamu itu karena kamu terburu-buru ingin bisa menghafalkannya. Jadi kan diperdengarkan oleh malaikat Jibril terlebih dahulu. Itu diperintahkan oleh Allah untuk dengar dulu gitu loh. Dengar dulu. Dengarkan. Jangan belum selesai Jibril menyampaikan, engkau sudah menggerak-gerakkan lisan engkau seakan-akan ingin mengikuti ucapannya Jibril karena terburu-buru ingin bisa menghafalnya. Enggak, jangan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Urusan kami nanti, kata Allah, untuk mengumpulkan, menghimpunkan Al-Quran itu di hati kamu, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ikut dengarkan saja, itu nanti Allah yang akan menjadikan Quran itu ada di hati kamu. Nah, berdasarkan ayat ini gitu kan, Al-Quran itu belum mau berkumpul dengan sesuatu yang menjadi kotoran hati kita. Kalau hati kita itu belum kita bersihkan, Al-Quran belum mau menempati hati kita itu. Itulah nanti yang menyebabkan, Ustadz, tidak bisa saya menghafal. Bukan tidak bisa, hati itu terlalu kotor, belum dibersihkan, hingga semangat untuk nanti membaca Al-Quran, semangat untuk membuka mushaf, menyentuhnya saja malas gitu loh. Itu ketika hati kotor. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyampaikan bagaimana, innal abda idza adnaba damban nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Nuktatun sauda, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu kalau mereka melakukan perbuatan dosa akan diberi satu titik di hatinya. Ketika fa in taba wastaghfara, ketika hamba tersebut bertaubat, istighfar, sukila qalbuhu, dibersihkan itu titiknya, itu dicabut lagi. Fa in adat zadat, tapi ketika fa in ada, dia kembali lagi kepada kemaksiatannya, zadat, malah ditambah itu titiknya itu. Hatta idza alauna, sampai ketika titik-titik itu memenuhi, meliputi hatinya. Itu yang Nabi SAW katakan zakarron, itu yang dikatakan yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama ron. Kalla bal rona ala qulubihim. Sekali-kali tidak, orang-orang kafir Quraisy itu enggan menerima kebenaran, enggan menerima petunjuk karena hatinya itu sudah ron, udah diliputi dengan nuktah-nuktah hitam itu akibat perbuatan-perbuatan dosa mereka yang sudah terlampau banyak menutupi hati. Mumpung ikhlas sekalian, Allah belum menutup hati kita. Jadi tergeraknya hati antum untuk menghadiri majelis ilmu, tergeraknya hati antum itu untuk mendengar nasihat-nasihat dari para asatidzah di pengajian-pengajian, itu adalah isyarat dan pertanda hati belum tertutupi penuh. Nah, mumpung itu belum tertutupi penuh, masih ada semangat untuk mempelajari ilmu Allah ini, ayo kita mulai semangat untuk menyibukkan diri dengan kalam Allah Azza wa Jalla.
semangat untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran. Tambah Al-Quran itu hafalannya mau biar satu hari itu satu ayat semampu kita. Karena pesan Nabi SAW tadi ketika menyatakan perkataan para penjaga surga, malaikat para penjaga surga, dikatakan fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Kedudukan kamu didasarkan dan disesuaikan kepada ayat terakhir yang kamu baca. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Quran, ahlullah fi ardihi, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi